Shalom, hari ini saya akan membawakan renungan singkat tentang masa depan yang diambil dari Amsal 23 ayat 18 yang berisi, "Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang." Bicara tentang masa depan, setiap orang bahkan sejak kecil sudah diarahkan untuk memiliki kehidupan yang baik di masa yang akan datang. Sejak kecil kita sudah ditanyakan oleh orang-orang sekitar atau di sekolah tentang apa yang kita cita-citakan. Dan setelah ditanyakan, pasti semua orang memiliki perencanaan pada masa depan mereka. Akan tetapi, ada juga yang mengalami kegagalan dan bahkan mengalami perubahan akan apa yang sudah mereka rencanakan. Dan kita semua tahu bahwa kita tidak salah mempunyai rancangan untuk masa depan atau cita-cita. Namun, kita perlu memastikan bahwa apakah kita sudah merencanakan semuanya kepada Sang Pemilik kehidupan kita yang sudah pasti tahu tentang apa yang terjadi dalam kehidupan kita dari segala masa. Setiap orang tanpa terkecuali punya kesempatan yang sama untuk memiliki masa depan yang cerah. Demi meraih masa depan yang cerah, semua orang berusaha dan bekerja keras. Seperti para orang tua berusaha menyekolahkan anak-anaknya di sekolah yang terbaik, bahkan sampai ke luar negeri dengan harapan anak-anaknya kelak mendapatkan pekerjaan yang terbaik sehingga masa depannya terjamin. Bagi orang percaya, masa depan yang cerah itu bukan sekedar khayalan saja atau impian saja, tetapi memang sungguh ada karena Tuhan sendiri yang sudah merencanakannya. Seperti yang tertulis di Yeremia 29 ayat 11 yang berisi, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang terjadi padaku mengenai kamu." Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sebenarnya ini adalah berita yang sangat menyenangkan bagi kita, berita yang membangkitkan semangat kita menjalani hari-hari yang terasa berat ini. Ayat ini menyadarkan kita bahwa rencana Tuhan tidak akan pernah gagal walaupun banyak cobaan yang bakal kita alami. Jika kita melihat sejarah dari latar belakang ayat ini diberikan kepada bangsa Israel, sebenarnya kondisi bangsa mereka sudah sangat terpuruk. Mereka sedang berada di negeri asing, di tempat mereka dibuang dan mereka harus tinggal di sana sebagai orang asing. Semuanya ini disebabkan karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Segala perilaku yang tidak setia mereka tunjukkan kepada Tuhan berakibatkan fatal dengan adanya penghancuran oleh kerajaan Babel, dan mereka semua diangkut sebagai tahanan. Namun dalam keadaan seperti ini, menjadi tawanan dan menjadi orang asing di tempat pembuangan, Tuhan memberikan perencanaan bagi mereka, memberikan pencerahan bagi Nabi Yeremia bahwa mereka tetap memiliki masa depan yang penuh harapan. Jadi untuk kita yang mungkin mempunyai rancangan untuk masa depan, jangan pernah takut gagal. Mungkin rencana kita masa depan ini tidak kita kabulkan. Plan kita adalah A, namun Tuhan mengabulkan B. Kita tidak perlu takut karena rencana Tuhan pasti yang terbaik. Kita harus tetap berdoa dan berusaha untuk apa yang harus kita gapai. Tuhan juga pasti menyertai apa usaha kita walaupun nanti hasilnya tidak seperti apa yang kita inginkan. Namun kita harus percaya apa yang dikehendaki Tuhan untuk kita, pasti itulah yang terbaik untuk kita. Kegagalan yang mungkin kita lalui membuat kita menjadi terpuruk, bahkan menyerah. Namun Tuhan mengajarkan kita untuk tetap optimis. 3 alasan mengapa umat Kristen atau orang percaya harus optimis. Yang pertama, karena janjinya, seperti Mazmur 65 ayat 12. Oleh karena kebaikan kita, kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan, setiap tahun Tuhan menyediakan panen dan kelimpahan bagi umat Kristen, dan kita dapat berkecukupan dan berhasil atas berkat-Nya. Yang kedua, karena rancangannya, Yeremia 29 ayat 11. Tuhan memberikan damai sejahtera pada hari masa depan yang penuh pengharapan. Bukan rancangan kecelakaan,
tetapi rancangan Tuhan indah dan sempurna dalam kehidupan umat Kristen. Jadi kita tidak perlu untuk takut untuk gagal. Kita tidak apa-apa untuk terus mencoba. Karena kita harus optimis untuk masa depan kita. Yang ketiga, karena penyertaannya. Dunia ini memang gelap dan jahat. Banyak bahaya yang menghadang. Tetapi penyertaan dan perlindungan Tuhan akan membuat kita umat yang percaya kepadanya pasti selamat. Dari 3 alasan ini kita harus semakin percaya bahwa Tuhan selalu menyediakan masa depan yang baik untuk kita. Semoga dengan renungan ini kita semakin percaya kepada Tuhan, masa depan kita ini pasti cerah dan pasti indah. Semoga Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Shalom.